Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة التوبة إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Allahu Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Salat yang kita kerjakan dalam seharinya 5 kali. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang dimana Allahu Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita untuk melaksanakannya, yang kita kerjakan dalam sehari semalam 5 kali. Wa man atabihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istihfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat yang 5 waktu dan dia tersebut tidak pernah menyia-nyiakannya, kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang tersebut dianggap menyia-nyiakan salat fardu atau salat yang 5 waktu ini ketika dia melaksanakan atau melakukan satu di antara 3 hal berikut ini. Bisa jadi dia tersebut tidak mau melaksanakan ibadah salat fardu ini sama sekali. Dia ada keyakinan salat yang 5 waktu wajib, tapi dikarenakan malasnya dia lalaikan salat yang 5 waktu dan dia tidak mau untuk mengerjakannya. Atau bisa jadi seseorang dianggap melalaikan ibadah salat yang 5 waktu ketika keadaannya on and off, kadang salat, kadang tidak salat. Lagi asyik dia melaksanakan ibadah salat, tapi ketika dia tidak asyik dia tinggalkan ibadah salat. Atau sebaliknya, ketika dia tersebut mendapatkan musibah, rajin datang ke masjid, melaksanakan salat yang 5 waktu, tapi ketika musibahnya tersebut diangkat oleh Allahu Jalla Jalaluh, dia tinggalkan salat yang 5 waktu tersebut. Atau bisa jadi yang ketiga, seseorang dianggap melalaikan ibadah salat ketika dia tersebut salat tapi waktunya telah habis, melaksanakan zuhur di waktu asar, mengerjakan salat asar di waktu maghrib tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, 3 keadaan ini seseorang dianggap melalaikan ibadah salat yang 5 waktu. Tapi ketika dia sanggup untuk melaksanakan salat yang 5 waktu tanpa melalaikannya, tanpa menyia-nyiakannya, sebagai wujud untuk menjalankan hak dari salat yang 5 waktu tersebut, maka Allah Jalla Jalaluh berjanji untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan mafrudatan wajtanaba al-kaba'ira." Barang siapa yang sanggup mengerjakan salat fardu atau salat yang 5 waktu
dan dia sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar, yadkhulul jannata min abwabiha sya'ah, maka dia tersebut kelak akan masuk surga lewat 8 pintu surga yang terbuka untuknya. Dipersilahkan dia masuk ke dalam surga lewat pintu yang dia inginkan dari 8 pintu surga tersebut. Sebaliknya, orang yang suka meninggalkan ibadah salat, ancamannya sangat luar biasa, yaitu siksa api neraka. Disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian ini sampai mampir ke dalam neraka saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka mampir ke dalam siksa api neraka dikarenakan mereka tersebut ketika di dunia ini tidak mau untuk melaksanakan salat fardu atau salat yang 5 waktu ini. Bahkan dalam surah Al-Ma'un, Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang suka melalaikan ibadah salat, entah dia tidak mau salat atau kadang salat, kadang tidak salat, atau dia tersebut salat tapi waktunya habis, maka dia tersebut mendapatkan wail. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wail tersebut adalah lembah yang ada di dalam api neraka. Artinya orang yang menyia-nyiakan salat yang 5 waktu, dia tersebut diancam dengan siksa api neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu tersebut, dia kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, kemudian bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Subhanallah, ini 4 manusia yang jahat yang ada di muka bumi ini. Ketika seseorang terlalu sibuk dengan kekuasaannya hingga dia tersebut meninggalkan kewajiban, salah satunya salat yang 5 waktu, maka dia tersebut dipermisalkan seperti Fir'aun. Ketika dia tersebut sibuk dengan jabatannya, sehingga dengan jabatannya dia meninggalkan kewajiban, salah satunya salat yang 5 waktu, maka dia dipermisalkan seperti Haman. Begitupun juga seseorang yang sibuk dengan kekayaannya, mengumpulkan harta benda, hingga dia tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban, salah satunya salat yang 5 waktu, maka dia tersebut dipermisalkan seperti Qarun dan Ubay bin Khalaf, satu-satunya manusia yang telah dibunuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas man qatala an-nabiyya aw qatalahu an-nabi. Seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang dibunuh oleh Nabi atau dia membunuh Nabi, dia masuk ke dalam siksa api neraka. Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh manusia kecuali satu orang ini. Saking jahatnya ini manusia. Dan Ubay bin Khalaf seorang pedagang besar yang dia tersebut melalaikan kewajiban termasuk iman dan tauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu, meninggal dalam kondisi yang musyrik, dan orang yang sibuk dengan bisnisnya, dengan dagangnya, hingga dia tersebut meninggalkan salat yang 5 waktu, maka dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Ubay bin Khalaf. Dan 4 golongan ini adalah manusia yang jahat dan orang yang meninggalkan salat fardu, berkumpulnya kata Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat kelak bersama manusia yang jahat ini. Sebaliknya jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita yang suka melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu ini, wallahi demi Allah, ini yang kelak akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Dengan salat yang 5 waktu ini juga yang mengakibatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak mengenali kita. Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabatnya tentang umatnya yang merasakan telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
Bagaimana mungkin antum bisa mengenali umatmu sendiri yang dimana umat tersebut tidak sejaman dengan antum, dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, Arabtu biwudu'ihi wa salatihi. Aku bisa mengenali itu umatku dari wudunya dan melaksanakan ibadah salat. Ketika seseorang meninggal dunia dan kita tahu salah satu keyakinan kita, manusia tersebut ya akan mendapatkan fitnah kubur. Ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab di muka bumi ini. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Di dunia gampang kita menjawab. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika di alam barzah, hanya amal saleh kita saja yang mendorong kita sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Salah satunya ibadah salat yang sanggup menolong dan membantu kita. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika Munkar dan Nakir datang kepada seorang mayit muslim untuk bertanya 3 pertanyaan ini, subhanallah, di dalam kubur tersebut ibadah salat sudah bercokol menunggu kedatangan Munkar dan Nakir. Ketika Munkar dan Nakir ini datang, ibadah salat berkata kepada 2 malaikat ini, "Masya'nukum? Ada apa kalian datang ke sini? Mau ngapain?" Kata ibadah salat. Kata 2 malaikat tersebut, "Nas'aluhu." Kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya kepada mayit ini. Kata ibadah salat, "La madkhala fikuma." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Rupanya mayit muslim ini ketika dia hidup di muka bumi ini suka melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Ini yang mengakibatkan ibadah salat menjaga dia di alam barzahnya atau di alam kuburnya. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita hingga kita ini mudah untuk melaksanakan kewajiban kita, salah satunya melaksanakan salat yang 5 waktu ini. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti tentang kewajiban salat yang 5 waktu, kita yang laki-laki ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat yang 5 waktu ini di masjid. Dan ingat, masjid ini dibangun tujuannya untuk dimakmurkan, dan salah satu cara memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat fardu atau salat yang 5 waktu berjamaah di masjid ini. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ciri khas orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat adalah hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah. Dimakmurkan masjid tersebut dengan cara melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Nah, kitalah yang laki-laki ini yang punya tugas untuk memakmurkan masjid ini, bukan wanita. Wanita itu afdalnya, sunnahnya, utamanya mengerjakan salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah di rumahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah ibnu Umar. Tapi untuk kita yang laki-laki, ketika kita dalam kondisi yang sehat, ya, bukan dikarenakan hujan lebat, bukan dikarenakan ada uzur syar'i, maka wajib untuk datang ke masjid
melaksanakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rukhsah, meminta keringanan agar diizinkan oleh Nabi SAW salat yang 5 waktu dikerjakan di rumah. Farakhasa lahu. Tadinya Nabi SAW mengizinkan Abdullah ibnu Maktum untuk mengerjakan salat yang 5 waktu di rumahnya. Falamma walla, ketika beliau berpaling ingin meninggalkan Nabi SAW, fada'ah, Rasulullah SAW memanggil Abdullah ibnu Maktum yang buta ini. Ya Abdullah, ta'al, wahai Abdullah, kemari lagi antum. Naam ya Rasulullah, ada apa? Aku ingin bertanya satu pertanyaan. Silakan ya Rasulullah. Atasma'un nida? Apakah engkau mendengar suara azan? Undangan Allah Jalla wa'ala untuk datang ke masjid? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apakah engkau tahu tentang waktu salat fardu tersebut? Naam ya Rasulullah. Aku dengar seruan azan tersebut dan aku mengerti kapan waktu salat yang 5 waktu tersebut hadir. Faqala Nabi SAW, idzan fa'ajib. Kalau begitu datangi masjid untuk melaksanakan salat fardu, salat yang 5 waktu ini berjamaah di masjid. Abdullah ibnu Maktum seorang yang buta, tidak melihat, dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wallahi ya Rasulullah, tidak ada seseorang yang menuntunku untuk datang ke masjid, dan jalan yang aku lewati, jalan-jalan yang sifatnya tersebut ada bahayanya. Izinkanlah aku untuk salat di rumah. Tadinya diizinkan oleh Nabi, kemudian setelah itu dipanggil lagi oleh Nabi, memastikan Abdullah ibnu Maktum mendengar tidak suara azan, paham tidak datangnya waktu salat yang 5 waktu. Ternyata dia dengar suara azan dan mengerti tentang waktu salat yang 5 waktu itu datang. Kata Rasulullah, datangi masjid untuk mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Itu orang yang buta. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat ini? Tentunya lebih wajib lagi untuk memakmurkan masjid ini dengan mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Dan pahalanya besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid, keutamaannya, keistimewaannya, pahalanya berlipat ganda dibandingkan salat sendirian. Salat sendirian di rumah itu ada pahalanya 1, tapi sekaligus dia berdosa dikarenakan meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa ada alasan yang syar'i. Kita yang berjamaah di masjid, lipatan ganda pahalanya sampai 27. Bahkan disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari rumah menuju masjid, dari rumah sudah ada wudu, langkah kaki kita ke masjid, 1 langkah kaki saja, 3 keutamaan yang kita dapatkan. 1 langkah kaki, 1 pahala yang kita dapatkan. 1 langkah kaki yang sama, 1 dosa terhapuskan. 1 langkah kaki yang sama, diangkat derajat martabatnya oleh Allah Jalla wa'ala, 1 martabat dan 1 derajat. Belum lagi ketika kita melaksanakan salat berjamaah di masjid ini, para malaikat Allah Jalla wa'ala mendoakan kita agar Allah Jalla wa'ala memberikan salawatnya dan kebaikannya untuk orang yang berjamaah di masjid, dan memintakan ampunan dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala agar orang yang melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid ini diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, inilah keistimewaan salat berjamaah di masjid. Hidupkanlah masjid ini, makmurkanlah masjid ini dengan mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Kecuali jika kita ada uzur, ada alasan yang syar'i. Misalnya kita sakit, ya itu adalah rukhsah, keringanan buat kita. Kita tinggalkan salat berjamaah di masjid untuk mengerjakan di rumah, tidak mengapa, sakit. Atau mungkin ada bencana, atau bisa jadi ada wabah yang mengakibatkan kita tersebut tercegah untuk datang ke masjid, dan itu adalah alasan yang syar'i. Tapi kalau sekiranya tidak ada alasan yang syar'i, kenapa sampai antum meninggalkan salat berjamaah di masjid? Wallahi demi Allah, yang demikian tersebut adalah dosa. Di sisa umur kita ini, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala
selalu memberikan petunjuknya dan bimbingannya kepada kita, hingga kita ini sanggup untuk menghidupkan salat yang 5 waktu ini selalu berjamaah di masjid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala bentuk keburukan dan kejahatan kami, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebajikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka memberikan rahmat dan belas kasih sayang mereka kepada kami ketika kami tersebut masih kecil. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa pasangan kami dan ampunlah dosa anak keturunan kami dan ampunlah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau maha mendekat, sesungguhnya Engkau maha dekat ya Rabb, dan sesungguhnya Engkau maha mendengar permohonan dan permintaan kami ini, dan sesungguhnya Engkau maha pengijabah doa-doa kami ini. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa dan azab-Mu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada tubuh kami ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam murka dan amarah-Mu kepada kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakas syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari penyakit-penyakit yang buruk untuk tubuh kami ini, termasuk COVID-19 ini. Ya Allah, jauhkan dari kami, jauhkan dari anak istri kami, jauhkan dari teman-teman dekat kami, jauhkan dari orang tua kami, jauhkan dari pemimpin-pemimpin kami, jauhkan dari bawahan-bawahan kami, dan jauhkan dari orang-orang yang kami kenal, dan jauhkanlah dari kaum muslimin seluruhnya. Allahumma irfa'annal waba wal bala ajilan ghaira ajil. Ya Allah, segeralah angkat ini wabah dari negeri yang kami cintai ini ya Allah, dan kembalikanlah kami kepada kehidupan yang normal lagi sebelum wabah corona ini datang kepada kami ya Allah. Segerakan ya Allah, jangan ditunda-tunda lagi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami ini dan anak keturunan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu melaksanakan dan mendirikan salat yang 5 waktu. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.